kehidupan kami. Dan melalui momen Jumat Agung dan juga Paskah kami boleh diingatkan bagaimana darah Tuhan yang Tuhan curahkan membuat kami memiliki pengharapan Tuhan, membuat hidup kami berharga Tuhan. Kami yang merasa bahwa kami ini bukan siapa-siapa, kami boleh merasakan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu di dalam kehidupan kami senantiasa memuji, meninggikan Engkau melalui kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat hari ini semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang siap untuk lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, kita bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Hari ini adalah ibadah perdana kita di sore hari. Mungkin Bapak Ibu boleh sapa kanan kiri, katakan Tuhan itu dahsyat men. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Karena sekarang sudah tiba waktu
sudah banyak memuji dan meninggikan Tuhan. Tiba waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur yang terbaik yang pertama, dan sekaligus kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan, berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan pada kesempatan hari ini Tuhan kami rindu untuk menabur dari apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah taburan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.
besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur bila Tuhan sudah berikan kekuatan luar biasa kepada kami untuk kami boleh ada di tempat ini. Bukan untuk maksud dan tujuan yang lain, tetapi sore hari ini kami rindu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan teristimewa kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan suara Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Bila mana pada malam sore hari ini masih terdapat roh-roh kelemahan, roh-roh yang ingin merampas konsentrasi kami ketika kami mendengar suara Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama yang ajaib dalam nama Yesus, enyahkan Tuhan, singkirkan, dan biar Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Dengan kerendahan hati kami sambut firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, mungkin kita bertanya-tanya kok ada ibadah sore sekarang. Sebab memang ibadah sore ini dilaksanakan untuk memfasilitasi jemaat yang tidak bisa hadir di pagi hari, mereka bisa mengambil bagian di sore hari. Supaya apa? Supaya kita semakin dikuatkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk menyingkat waktu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama membaca dalam Roma 8 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, minggu yang lalu saya berkhotbah di tempat ini mengenai pikiran, ya, mewaspadai atau menjaga pikiran kita. Hari ini kita berlanjut masih di sekitar pikiran. Jadi sore hari ini firman Tuhan diberikan judul mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa pikiran setiap orang itu menjadi kendali hidupnya. Ya. Ya, mungkin Mika takut sama saya. Saya nangis. Ya, jadi pikiran setiap kita itu mengendalikan hidup kita. Jadi ketika kita mau membenci seseorang, mengasihi seseorang, melakukan segala sesuatu, semuanya itu bermula dari pikiran. Oleh sebab itu firman Tuhan disebutkan, sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka yang hidup menurut pikiran duniawi, mereka selalu berpikir untuk hal-hal yang bersifat daging. Tetapi mereka yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan selalu memikirkan untuk hal-hal yang rohani. Jadi pikiran itu pusat kendali hidup kita, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya kita selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu tinggal percaya atau tidak bahwa medan peperangan kita dengan kuasa kegelapan itu terletak di pikiran kita. Ya, kita enggak tiba-tiba tengking
iblis kiri kanan muka belakang, tidak. Tapi medan peperangannya ada di pikiran kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, itu selalu ada di pikiran dulu. Entah itu baik, entah itu jahat, itu selalu ada di pikiran. Nah, ketika pikiran itu sudah waktunya untuk kita melaksanakan, kita laksanakan. Ya, sama seperti saya mendapatkan jadwal di sore hari ini, pikiran saya sudah bekerja bahwa saya harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Tepat pada waktunya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Pikiran saya bekerja seperti itu. Sama dengan Bapak Ibu mendapatkan undangan pada sore hari ini, pikirannya bekerja bahwa saya harus hadir, saya harus siap jam sekian, dan saya harus sampai di gereja jam sekian. Pikirannya bekerja. Nah, iblis tahu ini area yang suka sekali dimanfaatkan oleh iblis. Iblis tidak menyerang fisik kita, tapi iblis menyerang pikiran kita. Berapa banyak orang di penjara karena pikirannya. Berapa banyak orang mendapatkan hukuman yang luar biasa karena pikirannya.